Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Masih sehat ya? Nah, kali ini bersama Ustazah Ulfah di pelajaran Akidah Akhlak. Ustazah akan membahas tentang bab akhlak terpuji yang pertama. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang etika di tempat ibadah. Namun sekarang kita akan belajar tentang etika di tempat umum. Begitu ya. Jadi sekarang kita belajarnya tentang etika di tempat umum. Nah, sebelumnya anak-anak harus mengetahui apa sih tempat umum itu? Nah, maka tempat umum adalah tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang. Di sana anak-anak akan menjumpai beberapa aturan. Misalnya apabila anak-anak berada di jalan, anak-anak harus mematuhi perintah dari aturan jalan itu. Misalnya seperti menyeberang harus melalui zebra cross. Kemudian apabila sedang mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor, maka harus mentaati peraturan lalu lintas seperti apabila ada lampu merah, anak-anak harus berhenti. Atau apabila ada lampu hijau, maka anak-anak harus melaju. Begitu ya. Atau apabila ada lampu berwarna kuning, anak-anak harus tandanya itu ya, harus berjalan bersepeda motor atau memakai mobil dengan berhati-hati. Itu kan aturan yang ada di jalan umum misalnya. Kemudian ada lagi misalnya aturan yang ada di pasar. Di pasar ada orang yang tidak boleh melakukan jual beli dengan curang gitu kan. Kemudian peraturannya misalnya tidak boleh masuk mall. Nah, kan biasanya kan anak-anak pernah ya masuk mall, kalau mau belanja barang harus dititipi. Nah, itu kan beberapa aturan di tempat umum. Seperti apa sih aturan-aturan yang berada pada umat muslim gitu ya. Nah, maka sebenarnya umat muslim ini juga sudah diatur ya, adab-adabnya seperti apa gitu. Kenapa harus ada yang namanya adab ini? Kenapa adab ini harus terus-menerus dijaga oleh umat muslim? Ya, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Karena apa? Karena ini adalah menyangkut keselamatan hidup kita. Apabila hidup kita ini tanpa adab, maka hidup kita akan celaka. Hidup kita akan sangat-sangat dibenci oleh banyak orang karena kita hidup akan semau kita kalau tidak ada yang namanya aturan. Jadi yang namanya aturan itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita begitu. Nah, maka kita selanjutnya akan mempelajari ya beberapa peraturan-peraturan atau adab-adab yang berada pada aturan Islam ya, agar kita selamat sampai tujuan. Apa aja? Nah, yang pertama adalah saat keluar rumah mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Itu yang pertama. Kedua, berjalan tidak terlalu cepat atau lambat. 3. Tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal atau sepatu. 4. Menahan pandangan, yakni mata tidak jelalatan. Kemudian kelima, mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal. Kemudian yang keenam, menjaga ketertiban dan bersikap sopan ketika berjalan. Nah, itu semua adalah adab-adab yang diajarkan agama kita, agama Islam ya, terhadap orang-orang yang beragama Islam ini tadi. Tujuannya apa? Tadi ya Ustazah udah sampaikan agar hidup kita ini selamat dunia dan akhirat. Apabila adab-adab ini sudah dimiliki oleh anak-anak semuanya, nah maka insya Allah anak-anak akan menjadi pribadi atau menjadi seseorang yang baik, seseorang yang soleh dan soleha, seseorang yang patuh terhadap aturan Allah, seseorang yang insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat berlimpah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, maka Ustazah harap setelah pelajaran ini dimulai, anak-anak harus memperhatikan adab-adab ya ketika berada di tempat umum atau berada di masjid. Itu semuanya harus anak-anak perhatikan. Ya, tunjukkan bahwa kita ini umat muslim, kita ini tertib orangnya. Umat muslim itu tertib, umat Islam itu disiplin orangnya. Jangan tunjukkan ke orang lain kalau kita itu umat muslim, umat yang bodo amat sama peraturan, atau umat yang
kolot atau umat yang tidak mengerti dengan aturan begitu. Jadi tunjukkan ya sama orang-orang, kita harus semangat tunjukkan kepada mereka semua bahwa kita umat muslim adalah orang-orang yang tertib, orang-orang yang sangat disiplin. Begitu ya anak-anak. Nah, semoga yang sedikit ini insya Allah akan bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.